Shalom semuanya, mohon maaf Bapak Ibu karena dalam video ini tidak ada kamera saya karena HP yang biasa saya gunakan untuk merekam video saya itu rusak. Kemarin di video sebelumnya sempat mati pada saat saya merekam video. Jadi saya hanya merekam audio saya aja dan nanti saya tampilkan foto muka saya aja ya. Mohon maaf untuk sebelumnya. Pada video kali ini mari kita mereaction beberapa video TikTok cuplikan-cuplikan live streaming. Di antaranya beberapa muslimah yang justru kaget dengan arti dari Al-Quran mereka sendiri. Mari kita tonton videonya dan tonton sampai selesai supaya kalian jangan salah paham dengan isi videonya. Bisa lah aku. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi ladzi qul innaka alam majnun. Udah. Woi deh. Udah tolong Adit. Bisa. Sungguh keras. Artinya? Apa artinya? Eh, Gak tahu, woi. serius gak tahu artinya? Gak tahu lah. Oh ya udah ini artinya. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang. Astagfirullah. Loh, kok ini artinya? Ini benar gak sih artinya? Enggak, bye. Kok tiba-tiba sih ini? Langsung aja kayak gitu. Langsung kabur saja. Ayo. Mulai dengan huruf Al-Fatihah. Ini beneran Al-Fatihah dulu. Enggak, Al-Hijr dulu biar cepat. Ya udah. Ih, aku ngaji ya guys. Shh. Boleh. Tapi aku nggak bagus ngajinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang guru ngaji? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Sadaqallahul azim. Artinya? Nggak tahu artinya apa tuh? Nggak tahu. Artinya? Kabi, welcome Kabi. Silakan dibaca. Halo guys. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar. Ih, kok gitu sih ngomongnya? Oh ya? Kenapa? Wah parah ini. Kenapa kak kok kamu kayak gitu? Emang kenapa? Enggak kan ini jadinya kayak gitu sih artinya. Enggak kayak gini loh artinya loh. Serius? Enggak kayak gini? Enggak. Emang artinya apa? Guys kalian baca deh guys. Emang artinya apa sih? Kita skip aja deh guys. Kirain gue beneran ustadz nyuruh ngaji. Ya kali. Ya kali. Apa salah dan dosaku sayang? Sayang. Nah, dua orang tadi mbak-mbak gini mereka baru kaget ya. Lah kok gitu artinya? Ya mungkin benar seperti yang pernah dibilang Edis TV bahwa mereka itu hanya tahu menyebut karena mereka menghafal, tapi sebenarnya tidak paham dengan artinya. Ya teman-teman, kalian dapat menilai dan kalian boleh berkomentar di kolom komentar. Oke, mari kita tonton video berikutnya. Ini video katanya dia menolak poligami. Belum ngomong udah ketawa. Aku tahu loh gimana aku ngomongnya. Nggak mau nanya, tapi aku susah tuh. Kayak mana bilangnya? Ya udah sekarang aku aja yang bertanya duluan gimana? Iya, Oke. Kakak sudah berkeluarga apa belum? belum. Belum. Kak, kira-kira kalau misalnya nanti kakak sudah berkeluarga terus suami kakak minta poligami, kakak mau atau enggak?
eh boleh asalkan adil. Emang ada manusia yang adil? Hah? Tidak ada kayaknya. Nah, udah tahu tidak ada, kenapa mau dipoligami? Oh gitu. Jadi kakak, saya ulangi pertanyaan saya, kakak mau dipoligami atau enggak? Dia nggak mau. Enggak mau, alasannya kenapa? Sakit aja gitu. Sakit ya kak ya, kalau dipoligami itu kak ya. Betul. Ya, ternyata ibu ini atau mbak ini dia nggak suka dengan yang namanya poligami ya. Awalnya dia malu dan dia justru ketawa. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah poligami itu bagus atau enggak? Ya, silakan kalian tanggapi. Mari kita next. Aku harus jujur. Sebenarnya aku maunya itu pertanyaan ini dijawab langsung sama sama Bang Juma. Yang nanti mungkin kakak yang mungkin Kenapa nggak aku aja mewakili? enggak, kalau enggak akan bisa, bukan aku meremehkan. Pertanyaan saya berat, tapi ini pertanyaan tulus dari hati saya. Ini pernah aku sampaikan sama istri aku. Pertanyaan aku cuma gini. Kak, hadis itu kan, kalau kita lihat ya tulisan-tulisan di hadis itu ya, cerita-cerita di hadis itu kan seakan-akan, mohon maaf, tanda kutip, kalau itu mau dipelintir sama teman-teman itu bisa menjadi hal yang negatif, betul ya? Ya, bener nggak? Itu. Kalau misalnya perkataan Kau bilang kau meremehkan aku, kau bilang aku nggak bisa jawab, ngapain aku jawab? aku cuman itu, nanti tolong sampaikan, tapi kalau mau jawab sih. Ya udah nanti aku sampaikan, kau tunggu aja Iya, jawabannya. iya sebentar. Gitu. Nah, perkataan-perkataan di dalam hadis itu kan kalau kita pikirkan ya, gitu. Kalau kita bawa ke dalam ranah diskusi, banyak sebenarnya data-data yang kalau kita mau pelintirkan dengan tujuan negatif itu menjadi hal yang jelek untuk iman kakak gitu. Dengan tujuan yang jelek ya, misalnya ya, kita punya tujuan maksud dan jelek, kita pelintirkan. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kalau memang itu yang ujung-ujungnya bisa menjatuhkan iman kakak, kenapa itu benar-benar dituliskan? Kenapa itu harus dituliskan? Paham gak sih pertanyaan saya? Paham gak? Enggak, saya jawab ya, nggak perlu Bang Juma menjawab pertanyaan sepele nih, nggak perlu Bang Juma. Sudah, saya jawab. Ya, silakan. Oh, baru gua pertanyaan sepele. Yang namanya hadis itu, ya, hadis itu dituliskan. Misalnya tentang sholat, gerakan sholat itu tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Sudah aku bilang, enggak ngerti pertanyaannya. Nah, kan hadis kan? Makanya didengarkan dulu baik-baik pertanyaannya. Gini, aku enggak bicara tentang hadis-hadis mengenai gerakan sholat atau ajaran-ajaran, enggak ya, enggak. Tapi gini kak, yang jadi pertanyaanku mungkin ini sebenarnya menjadi pertanyaan yang bagus untuk dijawab ya. Jadi pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Aku berbicara misalnya, ada hadis-hadis yang ada sekarang, kalau misalnya itu digunakan untuk debater Kristen itu bisa menjadi bahan framing, betul ya? Paham nggak kakak? Masalahnya Oki, kami orang Islam tahu mana hadis palsu, mana Sebentar yang dulu, didengarkan dulu. memang longor. Memang nggak pahamnya orang ini tujuannya apa? Aku paham maksud kau. Kalau kalian mengapain ini atau menyelewengkan hadis, atau kalian mengatakan hadis kayak gini, kami bisa tahu. Sebentar. Hadis. Astaga Tuhan Yesus. Kita dengarkan ya sampai habis. Aku dengarkan sampai habis. Cepat. Nih gini, pelan-pelan saya jelaskan. Pelan-pelan saya jelaskan. Ada beberapa hadis misalnya, mohon maaf ya, harus saya katakan misalnya, salah satu contohnya, ada Nabi Muhammad beristri lebih dari satu, itu kan tertulis di hadis ya. Oke, itu tertulis di hadis. Dan itu kan sebenarnya bisa menjadi bahan framingan dari orang Kristen. Tapi yang jadi pertanyaan aku, kalau memang, gitu kan, kalau memang hadis itu tidak terjadi, kan tidak mungkin dituliskan hadis itu. Nah, kalau hadis itu terjadi, benar-benar terjadi, berarti dituliskan. Pertanyaan saya ada dua. Berarti, sebentar ya, ini teman-teman Kristen jangan marah habis ini ya.
Aku tuh bertanya ini dan ini jadi pergumulan aku 1 tahun. Kakak boleh tanya istri aku. Ini jadi pergumulan aku 1 tahun. Dan belum satu pun ada yang menjawab. Belum satu pun yang menjawab pas di kepala aku. Gitu. Kenapa hadis itu harus dituliskan? Kalau memang itu bisa membuat agama Islam itu terlihat seperti agama yang misalnya kayak hadis Bukhari 611, bun-bunlah orang yang tidak beriman gitu. Kenapa hadis itu harus dituliskan? Itu. Kenapa hadis itu harus dituliskan? Kalau memang itu tujuannya nanti ujung-ujungnya misalnya bisa menjadi bahan premingan. Itu sebenarnya ini pertanyaan bagus ini. Ini pertanyaan bagus dan tidak ada pertanyaan untuk menghujat. Berarti di kepala aku itu sekarang. Oke, udah, saya paham. Oke. Sebenarnya kamu tuh pertanyaan kamu ini banyak loh kena sama Muki, banyak loh kebalikan. Kan aku bilang Kalau teman-teman. kebalikan banyak kena. Oke, saya jawab ya. Sebentar dulu. Jangan. Belum selesai, kira udah selesai. Sebentar dulu, kita main dulu. Nah, deh. Sebentar dulu. Jadi Kak Hesti ini enggak tahu poin pertanyaan saya. Pertanyaan saya Saya paham, Oki, saya paham. Kenapa itu dituliskan? Itu kan menjadi framing, saya paham. Dengerin deh baik. Begitu maksud Kenapa arahnya. dituliskan? Diam dulu, 2 menit aja. 2 menit aja. Itu akan menjelekkan Islam kan? Karena itu ditulis jadi menjelekkan Islam kan? Sebentar, 2 menit Kenapa aja. istrinya Rasulullah? 2 menit aja aku jelasin. Ya dah, ayo. Ya berarti yang ada di pikiranku ketika aku berarti ini memang kejujuran. Apapun yang terjadi walaupun itu terlihat jelek tapi tetap dituliskan. Betul nggak? Berarti memang tidak ada yang ditutup-tutupi. Segala sesuatunya dituliskan secara utuh, betul nggak? Itu yang sempat ini aku cerita dengan istri aku, teman-teman Kristen jangan marah di bawah ya. Teman-teman Kristen jangan marah. Ini aku sebagai orang yang kritis dengan agama. Gitu. Aku cerita. Udah, saya jawab ya. Sebentar dulu. 1 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi, oke. Aku cerita dengan istri aku gini, itu orangnya ada di belakang. Aku cerita gini, aku bingung ya, aku bilang kan. Kalau memang hadis ini buatan, enggak mungkin dong dituliskan hal-hal yang sebenarnya itu bisa menyerang keimanan gitu. Tapi kalau memang aku bilang kan, kalau memang hadis ini adalah sebuah kejujuran, berarti bagus dong. Tidak ada yang ditutupi sebenarnya di dalam iman Islam. Satupun segala sesuatunya dituliskan itu, dan makanya butuh penafsiran itu dari kacamata aku loh ya, dari kacamata aku. Itu teman-teman Kristen jangan marah ya, tidak ada maksud aku teman-teman. Silahkan kalau mau ditanggapi. Aduh, oke. Hadis, ya kan? Dituliskanlah nama istri Nabi Muhammad sekian, itu kan menjelekkan Islam. Hadis kena banyak kau di bibel kau di. Itu Tuh, berarti kan, kamu belum berpikir. apa-apa. Bentar, Kan saya bilang, teman-teman. Bentar dulu, Ki. Belum lagi aku ngomong, Ki. Bentar dulu. Nah, Bentar biar dulu, nggak Ki. salah. Iya, ya udah, ini saya jawab nih. Sebentar Ya, dulu. titik. Oh tuh. Astagfirullah. Memang makanya pelan-pelan ya, aku jelaskan pelan-pelan. Iya, saya terangin. Dengar diam dulu. Sebentar, biar Kak Hesti nggak salah. Maksud saya, biar Kak Hesti nggak salah. Wah, ibu ini ada-ada aja ya dia dalam berdialog. Bagi saya yang berdialog dengan seperti ini hanya menghabiskan tenaga aja, menghabiskan suara, menghabiskan energi dan menghabiskan kuota aja. Karena tahu juga dia nggak terlalu paham. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian dan share video ini. Oke teman-teman, demikian aja video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Shalom.